Oke guys, selamat pagi. Aku istirahat dulu ya, habis quest tadi ya sekitar 21 km. Nih aku akan memberikan penjelasan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, apa yang dimaksud legal standing? Legal standing itu adalah kedudukan hukum. Jadi ketika orang menggugat, orang membuat laporan polisi itu, dia harus punya kaitan, ada hubungan hukum tidak saya dengan perkara ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua guys, apa yang dimaksud dengan penghasutan ya. Lantas yang ketiga, pasal hoax. Nah, ini aku mau mulai dari yang pertama dulu. Hari ini banyak orang yang tidak jelas tiba-tiba membuat laporan ya, mengadukan ya, banyak tokoh diadukan. Ada Rismon, ada Roy Suryo, ada Amin Rais, dan saya juga diadukan ya guys ya, di Polres Depok. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengadukan ini punya kedudukan hukum, punya legal standing, punya hak karena dirugikan? Rasanya nggak ada ya guys ya. Bagaimana mungkin orang saya ini mengajukan gugatan ke pengadilan kok, dan tidak menyangkut orang per orang itu kok. Tiba-tiba dia mengatakan menuduh hoax ya. Lalu yang kedua, pasal hoax. Pasal hoax itu ya saya sebutkan adanya di pasal 14 ayat 1 dan di pasal 15 Peraturan Pidana Nomor 1 Tahun 1946, dan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya dia tidak bisa dijadikan dasar untuk menyebut hoax. Lalu yang ketiga, pasal 160 ini saya kasih tahu nih. Hampir di semua negara peran advokat memerdekakan bangsanya itu ada ya. Di Amerika ada namanya Thomas Jefferson. Kemudian di Irlandia ada namanya Jane Pickett. Kemudian di India ada namanya Mahatma Gandhi. Ya, dia dulu jadi advokat di Afrika Selatan. Kemudian di Pakistan ada namanya Muhammad Ali Jinnah, seorang advokat juga. Dan di Indonesia banyak, ada Prof. Supomo, ada Profesor Muhammad Yamin, ya. Kemudian di situ ada Muhammad Rum yang terkenal dengan perjanjian Rumroyon. Jadi kalau ada advokat atau orang tidak punya pekerjaan mengadukan rakyat yang sedang mengkritik negara, mengkritis negara, ini pasti tidak punya referensi, tidak punya sejarah. Jadi video ini saya tujukan buat pendukung Pak Jokowi, banyak-banyaklah membaca. Dan yang kedua, kamu punya legal standing nggak? Dan yang ketiga, kamu harus punya pekerjaan dulu. Jadi kembali dengan pelaporan yang menyebut pasal 160, itu saya sebutkan ya, 160 itu masuk kategori penghasutan yang relatif dan absolut. Penghasutan absolut itu seperti ini. Saya berkumpul dengan beberapa orang di depan kantor polisi atau di depan bank, ayo kita serbu kantor polisi ini, ayo kita serbu bank. Nah, itu masuk penghasutan namanya absolut. Tapi ada juga penghasutan yang sifatnya relatif. Apa ya penghasutan yang sifatnya relatif? Penghasutan sifatnya relatif itu ketika saya dengan satu atau dua lagi ngopi terus ngomong, wah ini gimana ya, ini kondisinya kok seperti ini, bagaimana kalau kantor ini kita duduki, bagaimana kalau kantor ini kita serang. Nah, seperti itu delik formalnya. Lalu itu tidak akan pernah bisa menjadi perkara kalau tidak ada perbuatan material. Dan ini sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2009 yang menyebut bahwa pasal 160 ini dari semula delik formal menjadi delik material. Nah, artinya harus ada perbuatan yang terkait. Misalkan ketika saya mau ngajak ini rusak, mau ngajak nyerbu, ini harus ada peristiwa ini. Masa sih orang menggugat, orang membuat podcast seperti Rismon Sianipar, seperti Roy Suryo, kok dianggap menghasut? Menghasut itu ada peristiwa pendahuluan dan kemudian hasutan itu ada tindak kekerasan, entah satu atau dua orang sudah cukup. Nah, ini enggak ada. Jadi kalian jangan paksa-paksa. Oleh karenanya nasihat saya sebagai generasi muda, satu, belajarlah. Yang kedua, carilah pekerjaan. Dan yang ketiga, cintailah negaramu. Seperti pejuang-pejuang kemerdekaan Thomas Jefferson, seperti Mahatma Gandhi, seperti Muhammad Ali Jinnah, seperti Jane Pickett, seperti Muhammad Rum, seperti Prof. Supomo, dan lain-lain. Salam akal waras. Tetaplah menjadi orang yang kritis, orang yang merdeka, berani menyatakan pendapatnya di negara yang merdeka. Salam akal waras, tetaplah belajar supaya kamu menjadi orang pintar
yang bisa memerdekakan bangsanya. Selamat pagi.